orang Bali bilang bedian man tapi baan liang. Dulu sempet ada kepikiran deh trading yuk main forex atau apa gitu. Kenapa nggak tertarik Kak? Karena pas itu atensi saya tuh pengen Omsetnya kan soal thank you Kak, sudah membangkitkan semangat kita lagi setelah 3 bulan. 3 bulan kita ngapain deh kemarin deh? Pada sibuk semua ya? Pada sibuk, kalau saya break. Oke. Ya ada project kecil-kecilan lah. Kak Andika ngapain? Sama sih juga ngurusin beberapa garapan juga kan. Jadi ya gerak terus lah. Gerak terus berarti produktif tetap ya. Seperti skema kita di awal waktu ngobrol di konten bisa kemarin. Nah, Tetap iya, produktif, kesehatan. Wajib harus produktif terus. Jadi di mana-mana ada celah loh bro. Ternyata kemarin disentil yuk ngobrol santai sambil podcast. Oh ternyata diperhatiin loh kita ini sama Kak Andika, kok jejak pendapatnya sempat down ya, gak ada konten ya. Makanya tim saya tuh langsung udah nyiapin alat check up alat. Yeah, Thank you loh Kak. Sama-sama ya, Sejauh karena itu sudah diperhatiin loh adik-adiknya di Young Man. tugas saya kan memperhatikan memang. Tapi memperhatikan di luar asmara ya gitu. Asik. Ada pengembangan bisnis nih sekarang gitu. Iya. Ya kemarin sempat lihat juga kan, sempat beberapa kali kita ngobrol barengnya di bincang santai kan dari Budaya Weekend gitu. Ya itu bridgingnya bagus banget sih bro gitu. Cuman secara personal, karena kan kita tahu tuh awalnya sudah ada jejak pendapat kan, Yes. itu yang men gitu. Artinya biar nggak kehilangan atau nggak ketinggalan jauh dari konten-konten yang diproduce untuk rekanan yang lain, tapi konten mandiri kok nggak ada update nih. Jadi kan penasaran juga, minta tanyain Mayo kan, Mayo ini gimana Liong Biliong gitu, kok nggak produce sesuatu, padahal kan lagi bagus gitu, lagi banyak trackingnya lagi ada. Lagi gitu. ada. Oh, katanya lagi ada garapan gitu. Oke, tak tunggu ya. Ya kemarin pas bro DM itu kayak langsung aja tak ajar. Ya sambil ngobrol ya podcast gitu. Sambil ngobrol podcast. Aduh, thank you very much Kak Sama-sama. atas perhatian, kemudian memberi kita semangat lagi. Tentunya banyak hal yang perlu kita pelajarin di sini Kak. Di luar dari on cam juga, dan tetap dalam nilai dari jejak pendapat yang ingin didistribusikan ke masyarakat yang jelas edukasi seperti itu. Di kondisi kayak gini, apalagi ya namanya psikis orang ya Kak ya. Ketika kondisi sulit ditawarkan sesuatu hal yang menggiurkan itu kan sangat wow. Nah, jadi sebelum sejauh ke sana, tadi kita sempat diskusi juga isu-isu di luaran sana yang lagi boom, terlepas dari finance, politik dan apalah itu. Tapi kita di sini tetap ingin menyemangati anak muda di kondisi pandemi saat ini. Let's go. Ya. Keep produktif. Itu. Jadi ada 2 hal. Profesionalitas, kesuksesan dan profesionalitas. Ya. Untuk anak-anak muda yang biar nggak ngeluh aja sih, aduh come on. Ngapain ngeluh bro, kita bergerak aja udah rugi. Anggaplah kita rugi dan kesulitan. Apalagi diem ya. Sampai kapan mau menunggu kan gitu ya. Ya. Harus memulai dari mana nih Kak? Kalau nah ini kan sama nih posisinya sebenarnya sekarang kan. Konten atau kegiatan kita diskusi digital kayak sekarang dalam format podcast itu kan sempat ya break ya, karena break. masing-masing ada gerakannya pribadi gitu. Secara mandiri ada tugas yang harus diselesaikan gitu. Balik lagi ke apa sih yang sebenarnya harus kita upayakan nih di situasi seperti sekarang. Kita kan sama-sama tahu tuh ndak sedikit yang susah, tapi hampir merata gitu. Terutama rekan-rekan kita yang di industri pariwisata gitu berharap segera pulih ya. Yes. Segera bisa balik lagi lah seperti sebelumnya gitu. Ada geliat. Ya intinya sih harus tetap gerak sih sekarang. Kalau diem pun kadang-kadang kayak
nggak bisa juga bro. Jadi tujuan dari sebuah pergerakan itu kan kita harus mencari sesuatu yang lebih segar lagi, atau evaluasi lah kita bilang gitu. Sebelumnya apa sih yang gagal nih di kegiatan kita atau di bisnis kita, coba deh kita kurasi lagi, kita evaluasi lagi, kita ketemu sama rekan-rekan, sharing lah gitu. Karena kalau kita tampung sendiri juga tanpa arahan yang tepat, kadang-kadang juga menjerumus gitu kak. Ya makanya kan banyak isu tuh di luaran sekarang yang sekarang lagi. Ya kan tahu sendiri kan isu-isunya, bagaimana sih mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat itu dengan waktu yang sangat singkat dan tidak masuk akal. Kalau saya pribadi menilai itu sangat tidak masuk. Pastinya ada pertanyaan kan, jadinya kok bisa sih secepat ini ada peningkatan seperti itu gitu. Entah itu secara finance, secara looks, tiba-tiba sudah bermain di urutan-urutan yang high end grade-nya. Ya itu yang terjadi sekarang kan. Cuman kalau kita memulai dari awal itu ya hendaknya kita juga mesti bisa atau harus paham ya dulu mengenai tindakan kita secara pribadi, bisnis dulu gitu Pak Bro. Menentukan profesi jadinya penting ya? Penting juga menentukan apa yang kita suka gitu. Dulu kan orang bilang, kamu mau jadi apa tuh? Pas masa kecil-kecil kita kan. Dulu saya pengen jadi pilot loh Pak Bro. Wow. Karena pas itu orientasinya pengen jalan terus, pengen traveling gitu. Around the world. Kalau jadi pilot kan bisa bawa pesawat, terus bisa ke negara-negara di luar Indonesia gitu. Keliling dunia. Ya, itu kan masa kita dulu kan yang urutan pekerjaan itu tidak banyak kan. Nah sekarang nih sekarang itu pekerjaan tuh tiap bulan, tiap tahun itu selalu ada job desk baru tuh. Mungkin contoh jadi digital marketing spesialis nih gitu. Tapi kan orang-orang nggak apa namanya? Oke, kalau kita berbicara generasi yang 20 tahun ke belakang Kak, mungkin barometer orang sukses itu udah kerja, ada kedudukan dan segala macam itu sukses. Sukses. Di generasi sekarang juga belum banyak loh yang menyadari bahwa persaingan udah terbuka, lapangan pekerjaanmu udah banyak. Itu gimana kita kalau menurut Kak Andika sendiri untuk menimbulkan mindset yang kuat? Oke, mindset ya sekarang kita mulai dulu lah dari siapa kitanya gitu loh. Sebelum menentukan profesi yang siapa kitanya. Maksudnya bukan dari struktur atau strata ekonomi dan keluarga gitu. Tapi apa sih yang sebenarnya kita suka dulu gitu. Apakah kesukaan kita berdasarkan paksaan? Apa sih yang kita suka? Ikut-ikutan sama sahabat-sahabat teman-teman, malah ada cekokan dari pihak-pihak ya tertentu yang kita nggak tahu kan tujuannya apa gitu ya. Ambil contoh dari pengalaman saya sendiri ya, karena saya ngalamin gitu loh bro. Jadi dulunya yang pasti kan nggak nyangka bahwa apa tindakan di awal itu bisa bawa saya ke tempat yang sekarang gitu. Artinya secara pekerjaan dulu ya, mana ada dulu cita-cita jadi fotografer? Nggak ada kan gitu. Tukang foto dulu namanya, tukang foto keliling. Tukang foto benar. Ya tukang foto, saya jadi tukang foto dulu, aslinya nukang dulu, nggak bisa jadi base-nya manor, nukang kan? Dulu Nukang lah. Tahu nggak gimana cara nyeting kamera, nyeting audio, visualnya, tatanan visual kayak gimana gitu. Kemudian di masa itu pengen jadi tukang foto keliling yang sukses. Di masa itu ya. Gimana caranya dapat satu klien banyak, dua bisa update kamera tiap ada yang baru, kemudian tiga bisa showing sama teman-teman, ini loh equipmentku terbaru, aku banyak klien gitu contohnya. Lama-kelamaan kan itu juga kalau nggak kita pahami bener tuh fotografer atau tukang foto itu kayak gimana polanya, ya cepet aja bangkrutnya gitu. Abis dapat untung beliin kamera nggak ada tabungan ya nol besar kan juga jadinya gitu. Pemahaman terhadap diri sendiri berarti penting nggak ya? Kita dulu kalau mau jadi fotografer contohnya ataupun kreatif, berkecimpung di industri kreatif tuh kita mesti paham dulu urutan yang mana mau kita ambil gitu. Berarti tahap satu itu kita kenalin dulu kemampuan secara mandiri atau pribadi kan gitu. Oh saya mau jadi fotografer nih, fotografer apa? Kan pasti banyak tuh. Ada wedding, ada komersial, ada arsitektural, ada makanan, portrait gitu. Di masa itu di Bali hanya ada wedding fotografi.
Di masa itu ada banyak. Wedding dulu. Kita ngambil wedding banyak-banyak dulu dari desa ke desa, baru mulai dari kota ke kota gitu. Cuman ketika market kita udah temuin tuh, kita punya kapasitas kok kita bisa dipakai atau bisa di hiring oleh calon mempelai pengantin gitu lah. Bisnis itu kan nggak cukup sampai periode tertentu gitu. Oke, wedding photographer sukses. Nah, kita ada ukuran yang namanya kesuksesan itu sampai kapan sih? Karena setiap harinya ada orang yang sifatnya baru ya, atau orang adik-adik kita itu dengan teknologi masa itu dia bisa mengejar kita, Pak Bro, di masa itu. Contohnya saya hanya menangnya mulai duluan. Ya. Tapi polanya kan bisa diperbarui tiap saat. Tiap saat tuh. Ketika saya menemukan pola terbaru adik rekan-rekan kita yang lebih muda itu bisa 2 kali lebih baru lagi, karena kan dia mengikuti kita awalnya. Dia mempelajari kita, dijadiin referensi dan literatur. Nah, makanya kita juga harus punya pandangan, oh dalam waktu 2 tahun ini kita mau mencoba deh ke wedding internasional, ke wedding yang lebih mendunia contohnya gitu loh. Dari situ ya kita bisa ngukur takaran sudah sukses belum sih gitu loh. Karena sukses itu kita kaitkan dengan profesionalisme kan. Sekarang profesionalisme itu tidak hanya kita dilihat dari banyaknya portfolio klien yang kita punya, materi yang kita dapat, seperti mungkin sudah bisa beli rumah dari memotret, mungkin sudah bisa beli kendaraan material untuk harian kita. Tapi lama-kelamaan tak sadari itu bahwa profesionalisme itu adalah atensi dan waktu, Pak. Oke, atensi dan waktu. Itu contoh, atensi dan waktu itu atensi itu kayak kita bicara ke Pak Bro, hari ini kita ada atensi akan berdiskusi mengenai bagaimana sih rekan-rekan muda itu memulai bisnisnya, menakar kesuksesan secara profesionalisme gitu. Saya punya atensi untuk ke Pak Bro hari ini. Perhatian saya ke Pak Bro. Yes, betul. Pendapat dan rekan-rekan semua kan. Oke. Kalau tidak ada atensi, saya bisa aja cancel aja hari ini, ngapain kita ngapain. Panas. Kerjaan juga banyak di luar sana gitu misalnya. Buat apa saya di sini? Tapi saya ada attention gitu. Saya punya perhatian di sini untuk bisa memajukan semua rekan-rekan yang di industri kreatif, apalagi punya kanal podcast di YouTube gitu. Dan dari situ saya menggunakan profesionalisme saya untuk datang ke Pak Bro juga. Nah, apa yang saya bicarakan sekarang itu ya berdasarkan apa yang sudah tak lewatin sebelumnya secara profesional gitu lah. Nah, dari situ adalah waktunya sekarang. Timing, Pak Bro. Dia kan nggak pernah tahu nih, tiba-tiba aja udah disiapin podcast. Kan ngobrol santai aja gitu. Nah, kan di sini kayak, ini serius nih Bro gitu. Terus segini gitu. Itu yang punya kerjaan itu yang punya kerjaan serius. Ada tim-tim di belakang tuh panas-panas santai lah gitu lah. Itu kan atensi ke kita. Mereka punya atensi. Sama kayak kita kalau nggak ada atensi ke sebuah produk ataupun ke sebuah pekerjaan itu kita akan jadi profesional. Menemukan atensi ada kita memperhatikan apa yang harus benar-benar kita buat gitu. Nanti kita kasih atensi ke orang ngasih atensi ke kita. Itu crossnya gitu. Tapi kita berbicara di generasi sekarang Kak ya. Kalau saya kan bukannya prihatin sih, nge-spread sesuatu yang ayo semangat, ayo berkarya, entah whatever it is. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, yang jelas kamu mau bergerak. Yang jadi pertanyaan saya dari pembicaraan Kak Andika tadi itu kan sebenarnya dalam banget, dan kalau mau diperhatiin itu semuanya proses kan. Dan anak muda mau loh tergiur dengan sesuatu hal yang tidak diterima oleh akal sehat agar cepat mencapai kesuksesan. So itu sih mungkin goalsnya biar bisa flexing lah segala macam lah. Nah, itu yang saya belum temukan jawabnya. Kenapa mau? Oke, karena atensinya ke kaya, Pak Bro. Bukan ke apa yang ingin dia tuju jangka panjang dari proses dia berkarir gitu loh. Kalau atensi dan waktu itulah yang bawa teman-teman kita, mohon maaf, menuju ke arah situ gitu loh. Contoh kalau atensi saya mau kaya
Masa istilahnya ngisi podcast dulu segini rate saya men gitu loh. Iya. Kaya kan, tapi atensi saya saat ini itu adalah pengen sharing, pengen teman-teman itu sadar bahwa semuanya punya kapasitasnya sendiri. Sabar dulu lah gitu loh. Nanti kalau sudah bisa sabar, sudah ketemu rumusnya, patternnya sudah ada, kaya tuh ngikut loh. Dan kaya itu nggak harus finance aja. Saya kayak teman kok, saya kayak aset foto. Mau foto apa? Saya punya foto tahun berapa di Pasar Rebo sebelum dibongkar sekarang ataupun di Denpasar. Saya kayak aset foto. Kaya itu kan relatif kan juga gitu. Mau kaya teman di mana-mana, saya bisa minta kopi. Saya bisa ke rumahnya datang, "Bu, lapar Bu, udah makan dulu ke dapur baru ngobrol sama Madi atau Wayan gitu." Itu menurut Kak Andika juga bisa disebut itu sebuah kekayaan saya, juga. Kekayaan sahabat saya gitu. Artinya kekayaan saya memiliki banyaknya sahabat, banyaknya relasi, banyaknya teman. Sehingga ketika kita buat kolaborasi itu saya tinggal telepon aja. Deh, bisa minta tolong di support untuk ini. Kan itu bisa aja supportnya tempat, supportnya produk, nggak semuanya cuan kan? Nah di situ atensinya yang harus dibenahi. Nah terkait sekarang waktu itu, nah itulah profesionalismenya Pak Bro. Kita paham untuk mencapai nominal seperti itu kita harus bekerja sekeras ini. Itu yang enggak, itu lewat skip jadinya. Itu di-skipin sama karena orientasi atau atensinya mereka, perhatian mereka tuh sudah ke orang-orang yang itu yang tinggi kan, yang mungkin aja mereka bisa aja ngebuat konten lah, ngebuat show lah, yakin itu punya mereka, yakin itu real, never know. Kita nggak pernah tahu gitu. Yang kita bermain kan penangkapan secara logikanya kita kan visual itu, yakin itu visual. Kita sekarang itu hanya terbius oleh visual saja. Gitu. Mereka pakai outfit yang ratusan miliar, pakai gitu. Smartwatch yang harganya gila, tapi kita ternyata di belakang itu kita nggak tahu. Ya kita nggak pernah tahu kan, makanya harus dipahami dulu kita passionnya di mana, kita sukanya apa. Nah, kalau kita bicara pekerjaan ya sekarang gitu, nanti ketika kita sudah bekerja, kita kan pasti punya goals-goalsnya mandiri kan. Yes. Tapi itu nggak pernah bisa kita takar. Kadang-kadang kan ada orang juga yang datang sebagai setannya gitu lah. Kamu mau nggak ikut? Janjinya itu wow loh. Bisa mendapatkan hasil dalam waktu singkat sekian loh. Siapa yang nggak tergiur Pak? Karena itu akhirnya masuk ke mental kan. Makanya atensinya itu dibagi-bagi lagi, atensi keadaan juga bisa. Oh gitu ya, kok bisa kayak gitu? Kadang-kadang orang itu langsung mengiyakan aja karena sudah tergiur dengan nominal Pak Bro, dengan hasil, karena terlalu nggak sabar gitu loh. Makanya kita butuh atensi atau perhatian terhadap apapun yang akan kita lakukan nanti. Contoh, saya mau buka coffee shop dong gitu. Coffee shop ya, oke. Terus segmennya mau yang mana? Saya mau segmennya itu 30 tahun ke atas. Produknya kayak gimana? Oh produknya menyerupai brand ini, brand itu. Budgetnya segini. Jadi kan itu sudah atensi itu sebenarnya. Yes. Daripada saya membuat kopi shop harus rame. Itu gimana caranya kita nggak tahu gitu loh. Tapi ada yang bisa mewujudkan itu dengan cara ya kita tiru aja yang itu. Tiru aja yang ini, rame dah. Oke. Atensinya kan berbeda di situ. Tidak ada pemahaman secara rasa gitu. Yang kita butuhin kan itu ya rasanya, gimana sih kita ngebangunnya, ngebentuknya gitu Pak Bro. Kalau sudah dari awal orientasinya kaya banget ya mau gimana ya orang personal. Cuman kalau saya pribadi ngajak teman-teman itu untuk paham prosesnya dulu. Paham gimana sih bentukan kita ngebangun produk A, B, C, D, sehingga nanti ketika mendapatkan untung kita bisa explain, kita bisa jelasin ke orang-orang bahwa prosesnya seperti ini dan produk kita itu memang ditemukan oleh kitanya. Bukan kita menduplikasi atau ngambil aja produk yang udah jadi gitu Pak Bro. Profesional itu kan waktu sebenarnya. Profesional itu waktu, dari kata profesi. Ya, gitu. Jadi setelah kita paham profesi, kita pasti berperang atau lari balap-balapan dengan namanya sangkala atau waktu. Sangkala. Gitu. Kalau kita ngebiarin waktu itu
lari duluan, contoh kita diam aja sekarang 45 menit, waktu tuh jalan terus. Sebenarnya kita ngobrolnya udah ngelawan waktu sebenarnya. Kita udah menggunakan aset waktu kita dengan cara kita berdiskusi mengenai hal-hal ini kan sekarang. Nah, kalau diem ya dia cepat, nanti sore. Tuh, jadinya. Makanya kan secara profesi kita harus paham waktunya. Gitu. Kalau saya nggak paham waktu ketika saya bekerja sebagai profesional, saya nggak bisa share sama teman-teman. Kalau orientasi saya punya uang, hanya cuan gitu. Makanya harus sabarnya di situ. Gitu loh. Dan tiap bisnis itu punya pengembangannya tersendiri. Bayangin kalau dari wedding kita bisa buat foto baby, foto bayi, foto keluarga, kan udah sub yang lain itu. Awalnya dari nikah kita fotoin berdua, kemudian dia punya keluarga, punya baby kita fotoin. Semuanya sih berkembang terus. Nah, cara kita membaca perkembangan itu yang harus dipelajarin Kak Bro secara profesi. Tidak ada sesuatu yang instan. Di mana-mana saya ngobrol dengan orang-orang yang salah satunya Kak Andika dan teman-teman di luar sana juga. Kak Andika pun menyebutkan kan konsisten, atensi, kemudian kesadaran kemampuan kita. Semua itu nggak ada instan. Jadi tolonglah friend di luar sana, friend, come on, ayo Harus jangan simak dulu lah. Jangan ambisi melewati kemampuan lah. Kan realitas. Jadi kita berbicara karena realita, Pak Bro. Realitas kita kayak bentuk-bentuk dari keseharian kita yang benar-benar kita lakukan tiap hari gitu. Jadi sekarang kalau contohnya sering kali kayak gini dulu. Saya kan kebetulan ngendel beberapa digital marketing juga. Brand yang ada di gunung minta bentukannya kayak brand yang ada di laut. Di laut. Kan sudah pasti berbeda layout. Dari geografis aja udah beda. Udah beneran. Nah, sekarang kita berusaha menyesuaikan secara mapping area gitu. Bahwa brand ini ada di gunung, berarti kenapa kita nggak menonjolkan gunung dan inti-inti seharinya di situ gitu. Ya artinya itu paling sederhana sih. Jangan jauh-jauh mencari konsep lah. Jangan jauh-jauh gitu. Jangan dekat-dekat aja gitu. Contoh, kita sekarang duduk, kenapa nggak buat podcast in the jungle aja bareng Young Man. Managing by jejak pendapat kayak gitu contohnya. Ya itu kalau saya berpotensi untuk menjadikan ini bisnis komersial kan, tapi bisa kan gitu loh. Bisa. Nah, itu kan sudah jelas produknya. Saya bisa buat ini jadi komersial produk kalau mau kan gitu. Betul. Bukan kita main ini yuk, nanti kamu kayak tinggalin lah podcastmu, nggak usah gitu kan, aneh juga kayak gitu. Aneh juga. Enggak kan, dengan investasi yang ini kan investasi namanya. Investasi digital, investasi kesadaran kita secara knowledge, kita share sekarang, berbagi kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong Kak Dika ikut trading nggak? Enggak ya? Tradingnya lebih ke daily rutin ya? Itu salah satu contoh. Kalau kita bicara kekayaan dan kesuksesan yang seperti Kak Andika bilang tadi, wow, itu udah aset yang sangat luar biasa loh Kak. Itu teman-teman coba ada kunjungi nanti Instagramnya Kak Andika. Andika siapa? Andika Dana Pratama. Andika Dana Pratama. Visualnya di Instagram. Itu aset, itu dibentuk dari bertahun-tahun loh, friend. Artinya gini, kalau bicara aset miliaran sama finance sama sama produk lain itu nggak ada bedanya, sama-sama memiliki nilai sendiri kan itu Kak. Ya cuma kalau kita mau memahami proses dan waktu, atensi, profesionalitas, kesadaran diri, yakin kok. Gini juga bro, astungkara ya. Kalau seandainya nanti kita bisa mampu mapan bareng-bareng nih, ya bisa dibilang berkecukupan lah bareng-bareng juga ke depannya. Terus kita balik putar ke belakang. Nah, ternyata apa yang kita peroleh saat ini itu hasil dari kerja keras kita 5 tahun yang lalu. Lalu ada yang nanya, anak kita lah, kok bapak sekarang kok bapak bisa belanja ini sih? Nah kalau seandainya kita instan, apa yang kita bicarain ke anak kita, yang pastinya itu kan halu kan? Halu jadinya. Ya. Nilainya juga nggak ada nanti ke anak-anak. Nggak ada value-nya kan? Nggak ada value-nya. Karena kalau proses instan yang menghayal nih, ingin cepat gitu lah, bukan value-nya ada, tapi halusinasinya kebanyakan bagus gitu loh. Jadi halu. Dan generasi berikutnya dari ponakan anak-anak juga, mereka kan halu juga gitu loh. Oh, bapak main gini makanya bisa ada sekarang.
Nah, sementara kalau kita, oh dulu Bapak bantu ngebangun brand ini, dapat rezeki dari situ, dikasih reward gitu. Dan kita juga dia muluk-muluk bahwa kita sempat lose segini. Ada loose-nya, dan itu kan semuanya proses gitu loh. Artinya kita tidak membicarakan kesedihan ke orang-orang, tapi kita bicara mengenai bagaimana sih caranya bertahan di fase paling, ya bisa dibilang fase nggak enak itulah gitu lah. Ya harus minjem ke bank lagi untuk nutupin gaji-gaji tim gitu loh. Tapi syukurnya dengan atensi kita terhadap perkembangan bisnis, kita mampu naik lagi, mampu bertahan gitu. Atensi, konsistensinya ya itu kan akhirnya gitu. Saya dari sebelum-sebelumnya itu kita mikir dari dulu gimana ya caranya biar bisa mapan nih sebagai laki-laki gitu loh, sebagai pria yang memimpin keluarga. Gitu. Ya pastinya akan ada bisikan-bisikan atau ajakan-ajakan yang mengarah ke instannya itu, Pak Bro. Gini aja yuk, kita ikut, kamu cepet kok dapat 10, wah masa harus tertatih-tatih kerja setahun baru dapat 1, ikut kita aja gitu. Kan pasti ada yang gitu-gitu. Nah, cuman rata-rata kebanyakan sahabat-sahabat kita itu enggan berdiskusi atau berbincang dengan kerabat yang lain. Bro, aku ditawarin kayak gini loh sama si A, gimana menurutmu? Itu yang jarang terjadi, itu missing bridge-nya. Missingnya di situ, Pak Bro. Entah karena apa, ada gengsi kah, di situ ada pikiran merasa nggak mampu. Oh, masa sih aku ngobrol sama Liong, aku dikira nggak mampu sama Liong. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Padahal kalau ngobrol, bantu dong bro, minta pendapatnya kalau seandainya aku buat gini, ini kemarin ditawarin loh sama si A ini. Wah, itu kayaknya kok mustahil banget tuh bro, kan bisa kasih pendapat kan gitu. Ya mungkin ada yang bisa mendengar pendapat, ada yang bisa jadi pendengar dulu sebelum menjadi pelaku atau beraksi gitu loh Pak Bro. Sharing itu penting kak ya? Ya penting banget untuk kita bisa memulai gitu. Cuman dalam tahapan sharing itu juga kita harus bisa memilah yang mana gitu Pak Bro. Filternya harus ada. Kita pun juga nggak akan menguli habis-habisan kan, tapi kita berusaha untuk mencari posisi yang paling tepat aja gitu. Iya, posisi yang paling tepat. Kalau kita diajarin ngobrol rumah tangga orang, mana mampu kita beresin, Pak Bro? Itu personal kan? Itu benar-benar yang paling sensitif. Nggak mungkin kan kita juga secara etika udah. Orang kan bro yang ngejalanin juga. Masa kita nggak bisa? Mungkin acuan aja oke lah. Mungkin pertimbangannya sabar dulu lah, jangan ambil keputusan sepihak, bicarain dulu. Kan umum tuh. Ya selebihnya itu kan mungkin orang Pak Bro yang ngejalanin gitu loh. Ya sharing itu ada tahapnya juga, filterisasinya gitu. Tapi paling bahaya lagi kalau sharing itu dengan orang yang punya kepentingan berbeda dengan kita. Ngapain sama aku aja, kalau gitu gimana? Ternyata kita dalam sharing juga sama gitu loh bro, sama tujuan, punya tujuan gitu. Kan udah banyak tuh, kita nggak pernah tahu. Dulu sempet ada kepikiran trading yuk, main forex atau apa gitu. Kenapa nggak tertarik kak? Karena pas itu atensi saya tuh pengen omsetnya kan sehari puluhan juta. Ya iyalah itu janji dulu. Serius, janjinya itu dulu. Bro, gini bro, kamu bisa beli kamera baru gini. Berarti saya tuh bukan jadi fotografer dong. Saya jadi shopper dong, orang yang belanja kamera gitu. Nanti aja dah gitu. Tapi atensi, fokus sistem pada masa itu adalah saya pengen belajar visual. Kita nggak nyebutin ini jelek lah ya. Kita nggak disclaimer dulu. Kita nggak nyebutin ini jelek. Nggak ada yang salah sebenarnya ya. Cuma itu kan dikembalikan ke prinsipal pribadi. Ya cuma itu dah kan. Jadi teman-teman, jawaban dari Kak Andika, tolonglah ya. Come on, ayo sadarkan diri. Kita lebih melek. Jangan sampai ada korban yang lebih banyak lagi. Kita melek aja gitu. Nah, pemilihan investasi yang tepat. Ya, kalau saya investasi saya sekarang di Reels. Cuma investasi saya di Reels sekarang tiap hari dong. Ya, gitu. Tapi kalau sekarang kita dalam bentuk finance kak, ya, itu udah nggak ada nilainya loh kak. Waktu di sana, effort di sana. Nanti dari pikiran, investasi di situ itu orang bakal buatin Reels dong di properti kita. Ini pak package-nya, ini pak quotation-nya kan bisa. Quotation-nya ini kak. Invoice-nya ini pak. Ya kan
ada barang ada rupa. Ada rupa, betul. Tuh ada rupa kan, ada Iya. rupa gitu Sebelum ya. kita menyodorkan quotationnya, yang jelas waktu yang seperti dibilang tadi 5 tahun ke belakang, bro. Itu Kan gitu kan? itu kan yang kita kerjain kan dari kemarin-kemarin itu. Nah, makanya saya secara profesional selain menjadi fotografer juga sedang riset di real digital marketing, ya interior designer juga kayak gitu contohnya kan. Iya, iya, iya. Dan selalu ada peluang kok di setiap bisnis dasar kita. Bisnis dasar itulah yang perlu kita satu kunci gitu Pak Bro. Apa bikin bisnis dasar kita coffee shop. Oke. Nanti berkembang, ada orang yang melihat kesuksesan kita di coffee shop, saya mau investasi dong sama kamu, buatin saya coffee shop, saya yang nalangin semua sebagai investor. Kita punya kemampuan jadi konseptor. Itu contohnya. Makanya. Iya, suksesin satu dulu, nanti yang lain ngikut kok. Dia nggak kayak gitu. Yes, 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 yes. Saya bangun satu villa, tiba-tiba diperhatiin sangat detail, rapi. Ini siapa yang buat? Itu Andika. Loh, bukannya Andika sih fotografer, karena iya dia fotografer, cuman dia udah lihat ratusan villa yang dia foto. Jadi ada apa di situ? Ya saya bisa berbicara, oh saya pernah melihat villa seperti ini Om, gimana kita kembangin atau buat yang seperti ini. Dari profesi awal kita menjadi, atau kita ketemu profesi berikutnya Pak Bro. Double kan jadi Fokus ya, fokus ya. Fotografer, saya jadi fotografer arsitektural dari wedding dulunya. Sekarang ngerjain foto-foto villa, resort, hotel. Ada di Instagram saya portfolio dan mood boardnya. Punya Kayak nih. Andika dan Ya. Laura Rama, kalian pasti Dan- wow, terpukau melihat. Di situ juga ada kesempatan untuk kita berpikir bahwa ada loh peluang lain yang bisa kita maintain dengan sabar gitu. Dengan sabar ya gitu. Gitu. Makanya dari situlah berkembang terus bisnis yang kita kelola dan bisa ngajak teman lebih banyak lagi kolaborasi. Kolaborasi. Sampai di titik sekarang nggak nih? Kak Andika Purdiamadi sudah menganggap diri sukses nggak? Kalau kita bicara sukses itu pribadi saya sudah sukses. Oke. Kalau dari pribadi? Pribadi saya sukses. Oke. Tapi Ya. ada tapinya ini. Sukses yang saya capai sekarang itu adalah sukses nge-maintain diri sendiri dulu. Gitu bro. Penting dulu. Ya dari personal. Sekali itu. Suksesnya saya sukses sekarang bukan sukses yang istilahnya secara umum orang bilang sukses punya banyak materi kan, enggak. Saya sukses sekarang nge-maintain daily routine contohnya. Contohnya salah satu Sukses ya. nge-maintain pekerjaan saya atau profesi yang saya lakoni secara profesional sebagai arsitektural photographer gitu. Nah nanti saya mau mencoba menggapai sukses di urusan kesejahteraan keluarga gitu Pak Bro, yaitu kemakmuran. Mungkin bareng-bareng nanti kita kalau udah kelihan bende dan lebih berumur gitu. Ya sekarang mumpung lagi kenceng masih bisa bergerak, saya mau invest di kesuksesan nggak maintain pola pribadi dulu gitu loh. Ya pribadi sukses karena sekarang kalau dulu itu beli rokok tuh masih minta kan, Yes. kalau sekarang ya paling tiap hari bisa lah gitu loh. Ya itu dulu sukses, saya bisa belanja rokok dan makan di luar gitu loh. Nanti kalau kesuksesan yang lebih tinggi saya mau capai pelan-pelan sambil belajar dulu fokus sistemnya. Kak Andika yang sekian tahun udah meniti karir aja tetap ada kata belajar loh men. Tetap ada kata belajar. Belajar tuh nggak habis-habis bro. Saya tuh belajar dari kalian juga lah sebenarnya gitu lah. Makanya mikir-mikir juga apa sih yang buat kita berhasil itu ya ini jadi gitu. Ini tersetap gitu loh. Coba kita nggak ngobrol ini nggak terjadi gitu loh. Nggak tersetap gitu. Coba aja bayangin gitu ada teman dan semuanya di situ, ada kamera, ada mic segala macam. Orang tuh nggak akan bisa bicara banyak ketika kita sudah menjadikan sebuah produk yang lama kita impikan terus sekarang jadi nyata nih, bisa dipegang gitu loh. Coba sekali Pak Bro gitu. Liong buat podcast nggak ada materi yang seru. Kamu udah buat belum? Udah jadi belum? Udah punya kanalnya belum? Nah itu malah justru lebih menyakitkan gitu loh, lebih menyedihkan. Ya ini udah jadi. Karena sukses juga kategorinya adalah sudah ada produk jadi. Dan produk jadi siapa? Itu semua yang di Instagram saya. Jangka pendek dan jangka panjang lah katanya. Jadinya sukses itu relatif Kak ya. Ya, contoh kayak saya pernah sering kali mendengar nih, Bro. Selalu ada kritikan
kritikan kan harus kita terima tuh, apapun itu, pedas, manis, asemnya gitu loh. Cuman kadang-kadang kritikan itu dari yang mengkritik itu hanya berdasarkan pengalaman mereka saja, tidak dari Tidak mau dua sisi. segala aspek gitu. Tidak. Kenapa kamu nggak buat decking yang lebih panjang ke bawah situ? Rasanya itu akan lebih menjual dan lebih bagus. Tapi dari posisi lawan bicaranya adalah ada mungkin urusan budgeting, ada urusan kontur lahan yang tidak memungkinkan. Nah, hal-hal kayak gitu lah kadang-kadang harus ditanggapi dari segala sisi, Pak Bro. Karena setelah ditanya, oke, terus yang sudah kamu final yang mana aja? Nggak ada. Kan justru yang kita garap itu sudah ada kan produknya. Nah, itu kadang-kadang kecenderungan teman-teman di luaran situ yang tidak paham atensi gitu, Bang. Tidak memperhatikan gitu. Produk jadinya udah ada. Kalau kasih kritik itu hendaknya ya baiknya ya mungkin bagaimana kita mengembangkan lagi, bukan mengulang lagi dari kenapa tidak buatnya gitu loh. Ya. Sama kayak kenapa nggak ikut ini jadi kaya gitu loh. Karena saya lebih fokus ingin mencoba prosesnya dulu di sini. Kalau orang Bali bilang bedian man tapi baan liang. Bedian man, baan liang nih. Happy kita, Kan lega. itu yang kita cari kan? Ya, daripada banyak dapat tapi akhirnya dibawa ke hutan penuh bambu kan. Kan agak ya agak nyebut ya santai ya gitu lah. Artinya kan itu juga jadi perbincangan sekarang. Artinya saya juga bukan nggak paham juga kan alur di situ karena bukan ahli gitu ya. loh. Tapi kalau secara perkembangan digital dengan sosial media sekarang semua orang punya tempat, punya kemampuan untuk produksi sesuatu yang menggambarkan kesehariannya dia gitu. Ya kadang ada yang memaksa, kadang juga ada yang lega dengan apa yang sudah dia dapat di hari itu gitu. Berarti kalau kita membeli sesuatu produk, sebelum kita mengetahui behind the scene, perlu kita atensi ya? Harus gitu loh. Tapi yang jadi poin itu adalah apapun itu produk, entah itu nanti kalian trading kayak entah itu hardware kayak behind the scene harus tahu. Harus tahu fungsi produk, kelebihan produk, kekurangan. Artinya ya kita pasti mencari harga yang terjangkau tetapi kualitas yang maksimal gitu. Cara kayak prinsip itu harus tahu kan. Contoh, saya suka fashion, saya suka dandan gitu contohnya. Ketika saya harus menggunakan aksesoris itu pasti saya harus research dulu kan. Oh, cocok nggak sih saya menggunakan aksesoris jenis itu agar tidak terlihat terlalu berlebihan kah, terlalu memaksakan diri kah gitu. Ternyata dari apa yang saya lakukan tiap hari itu atau yang kita coba kembangin bareng-bareng tim itu saat ini ternyata sudah tepat menggunakan aksesoris itu gitu contohnya. Ya artinya kan menyesuaikan dengan satu, apakah tempat kita apakah sudah tepat, dua, apakah kita bisa menjaga kemampuan itu dari sisi apapun gitu Pak Bro. Kurang lebih gitu loh. Artinya tidak memaksakan hanya untuk terlihat wah di publik tapi di dalam rentan. Wah di publik tapi endorse Kayak gitu kan. Aneh kan juga gitu lah. Makanya kadang-kadang itu ada beberapa produk yang datang juga, udah kita mau endorse dong gini-gini. Maaf saya bukan influencer Kak. Saya bukan. Tapi Kak Andika kan sempat ada yang nawarin kayak gitu kan? Banyak yang nawarin. Padahal itu memang real dari keinginan Kak Andika sendiri pengen. Ya, saya belanja gitu Ya loh. this is my fashion lah. Ini suka saya. Bagaimana saya belanja ya dengan profesi. Ketika dapat pekerjaan yang lebih saya tabung untuk kebutuhan saya di fashion. Sekian persennya nanti tabungan buat beli sepatu kah gitu. Berarti buat bukan beli t-shirt kah gitu. Berarti bukan fashion yang mendahului baru profesi ya Kak ya. Kak Andika berarti profesi dulu ya. Profesi Ketika mencapai di achievement artinya di strip tertentu baru Kak Andika. Nah, itu juga atensi kita untuk tepat memposisikan profesi kita gitu. Bayangin kita sekarang berhadapan sama rekan-rekan kita dari urutan Puri ya contohnya. Yes. Terus mereka punya wedding tradisional. Paling nggak saya bisa harus membawakan diri di situ dengan menggunakan busana adat Bali yang tepat, yang rapi, dan tidak urakan di situ. Attitude. Tidak gini udah gitu. Artinya rapi lah gitu kan. Betul.
Dari situ kan pasti ada kebutuhan, oh saya harus belanja kain nih. Ya. Tapi kain itu juga yang sesuai dengan kemampuan saya, tidak memaksakan diri harus membeli songket yang harganya bergunung gitu loh. Memposisikan diri lah ya. Itu kita belajar juga mengenai ternyata untuk saat ini saya cocoknya menggunakan kain ini, tepat untuk saya gitu. Kemudian ketika sehari-hari selama menjalankan profesi itu, ini sebenarnya makeup artisnya atau fotografernya sih? Banyak yang nanya kadang-kadang gitu, karena kita dandan teman-teman gitu loh di tim. Jadi kita dandan secara fashion kayak gitu contohnya. Ada profesi dulu lah, jangan maksain kita fashion kita dulu memaksakan, tapi profesi kita nggak jelas. Lagi nggak jelas gitu loh. Terus profesinya apa sebenarnya? Kok bisa dapat lampu? Waduh. Dikat gitu. Nggak bisa berbanget. Nah, itu dikat ya, itu cut. Kok bisa tiba-tiba dapat barang ginian gitu? Kok bisa dapat smartwatch yang harganya miliaran? Itu kan profesinya apa sih sebenarnya? Trading nih ada apa gitu? Ya kan kita harus bentuk dulu secara profesi. Trading, oke. Ini di yang kita jadikan acuan nih Kak. Karena sekarang lagi hype-hype kan gitu Kak ya. Oke lah, kita trading, ngambilin trading. Trading yang benar pun ada proses dan perhitungan di atas kertas yang itu analisanya Pak. Waduh, gak main-main tuh Kak. Gak sekedar-kedar set ada modal, kita nyimpan ratusan juta, sekian tahun jadi ya ratusan miliar, itu benar-benar ya kan Kak? Nanti harus ngobrol Pak Bro dengan rekan-rekan yang paham finance tuh. Iya. Untuk tahu bagaimana sih investasi itu bergerak gitu. Catat, produser sama creative director, nanti episode berikutnya kita ngobrol sama yang ahli finance. Harus ada obrolan dengan rekan-rekan yang memang berkecimpung di bidangnya gitu. Dan karena saya pribadi juga sering konsultasi dengan sahabat-sahabat yang paham finance Pak Bro. Ya. Artinya dari keuntungan profesi menjadi perusahaan yang saya kelola saat ini kan saya harus ngobrol juga sama sahabat-sahabat yang paham agar nantinya tidak salah guna gitu. Kalau semuanya dipakai belanja, nggak ada tabungan investasi perusahaan itu gimana? Kan kita cepat bankrupt kan? Yes. Nah dari situ juga kita butuh juga obrolan dengan rekan-rekan yang sangat paham bagaimana finance itu dikembangin di investasi ini. Di arah yang tepat. Arah yang tepat gitu, agar nanti kita nggak istilahnya wah salah langkah. Tuh. Ya profesi dulu dimatangin secara atensi ya, apa profesionalismenya seperti apa. Nanti goalsnya ketemu kok secara alami. Ya karena goals itu nggak bisa muluk-muluk loh Pak Bro. Nggak bisa saya pengen jadi yang terbaik gitu. Kalau terbaik ya kompetisinya juga dengan yang terbaik kan. Tapi bagaimana kita menjadi sesuatu, menjadi pilihan yang lebih segar aja, yang kreatif gitu. Karena saya profesi, saya sebagai creative director ya, saat ini sebagai produser juga, mikirnya kayak gimana sih kita bisa ngebawain sebuah brand campaign itu dengan rasa yang lebih fresh gitu. Nggak menghayal tapi langsung dilakukan dan achieve gitu. Nggak halusinasi. Ya karena kan jangan halu dulu guys gitu. Apapun yang dilihat sekarang itu kan ada prosesnya gitu. Semuanya. Kenapa sih bisa handle brand besar itu gitu. Sebenarnya nggak tahu, saya dulunya harus gulung kabel. Harus gulung kabel sekian meter, harus mikul tripod yang beratnya berapa kilo naik gunung. Orang-orang kan nggak tahu. Kenapa? Bro, kok tiba-tiba lu hitam banget? Gitu kadang-kadang kan. Kalau pengen tahu kesuksesannya Kak Andika di jangka pendek ya sampai titik sekarang ya seperti Kak Andika tadi ngobrol juga. Sudah apa yang sudah dilakukan sebelumnya ya tahu, jadinya kita lebih open minded jadi terbuka. Kalau seandainya tidak sesuai dengan lawan bicara berarti terus belajar lagi. Jadi enggak tahu itu langsung jadi Superman gitu kan, udah nggak bisa. Harus ada prosesnya dan itu harus didukung sama kematangan kita berpikir juga. Nah di konten saya nih Kak yang sering saya tanyakan, pernah nggak Kak Andika mengalami titik ciuk? Pernah lah. Baik dari nggak punya uang, ya zaman sekarang yang bilang ya dikit-dikit mental health gitu. Terus healing. Oh, healing ya. Ayo healing Besti, apalah. Aduh. Iya Besti.
Jadi tren. Oke. Yang sekarang dikit-dikit capek dikit mental health gue kena nih. Overthinking lu? Gitu kan. Ini apa ini Tuhan? Ya pastinya pernah gitu lah. Cuman syukurnya banyak sahabat-sahabat yang mendukung pas itu. Jadi mengarahkan kembali. Gitu. Caranya yang Kak Dika temuin gimana? Pada masa itu cuman minta waktu untuk diri sendiri ya dulu. Merenung. Ya renung dulu lah. Ternyata saya salahnya di sini ya kali itu loh. Itu benar-benar berada di. Ya bisa dibilang ya jatuh ya, jatuhnya ada tangganya juga sih di kepala gitu contohnya. Ya, cuman ya nggak lama. Nggak lama ya. Ya karena saya punya kekayaan sahabat. Untuk diajak sharing, Ya. komunikasi. Sahabat-sahabat saya yang benar-benar luar biasa itu kayak mereka udah deh bro nggak usah pikirin itu, coba deh kita ulang lagi, kita coba lagi. Nah dari situ saya berpikiran bahwa wah ternyata teman saya perhatian ya, banyak banget yang ternyata diam-diam mereka perhatian gitu loh, walaupun mereka kayak sungkan kadang-kadang untuk bicara secara terbuka, tapi dengan keterbukaannya mereka saat itu, terima kasih banyak gitu. Berarti gagal itu bangkit setelah gagal itu worth it ya? Itu benar. Memang harus bukannya harus atau bukannya memang harus dirasakan, enggak sih ya. Tergantung kita aja memulainya dari sudut mana. Cuman ketika mengalami hal seperti itu ya kita harus lebih cepat juga gitu. Segera cari solusinya. Jangan dikit-dikit bilang mental health ya. Ya, harus segera cari solusinya. Kalau bicara mengenai pengalaman paling tidak mengenakan di setiap orang itu kan beda-beda. Tapi pengalaman yang saya rasakan itu cepet ada solusinya kok. Dan sampai di titik sekarang Andika Ya, makanya yang paling penting untuk saya itu adalah sekarang itu keluarga dan sahabat-sahabat dekat gitu. Karena pada akhirnya yang bawa ngangkat saya juga ya mereka. Jadi nggak ada yang istilahnya mengambil keuntungan gitu loh. Oke Kak, itu tangannya si produser dan Kak. Yeah. Baterai lah sebelum di close nih. Masih on kan? Ada on kan? Ada. Oke Kak. Gampang. Sampai dong Kak kepada khususnya anak muda generasi yang akan mengendalikan ekonomi di sekitaran kita, khususnya kembali untuk keluarga mereka lah nanti. Okay. Jangan terlalu luas. Kalau arti harapan saya mereka mampu maintain untuk keluarganya. Yeah. Kalau saya pribadi itu kan mungkin sharing sama teman-teman itu untuk lebih banyak mengajak pahami dulu lah diri sendiri gitu loh. Pahami diri sendiri. Ya, pahami dulu kemampuan secara pribadi gitu loh, mental, fisik gitu. Nah, sukses kan dimulainya dari kitanya tuh, bisa mengatur waktu gitu loh. Fokus aja sama apa yang mau dikerjakan, dan kalau seandainya ada hal-hal yang menggiurkan tolong juga ditelaah. Jangan terlalu berhalusinasi dengan Jangan ditelan semua angka gitu. Karena angka itu worth it ketika ada proses. Ada proses itu yang penting. Dan proses itu juga akan dinilai ketika ada angka gitu. Baliknya segitu aja. Seperti itu keterkaitan aja. Ya oke. Thank you Kak. Kalau dari saya, mana dia yang on? Orang flexing belum tentu sukses. Oke, sekali lagi thank you Kak. Sama-sama Kak, terima kasih juga sudah di-invite ke Tubuh Sari. Seru ya. Nanti minta feedbacknya. Siap. Pengembangan ke depan. Iya, thank you Kak. Siap. Jaga kesehatan. Sampai Kesehatan ketemu ya, di semua. sesi berikutnya. Nanti pokoknya tidak akan capek-capek dan tidak akan capek-capek. Tidak akan berhenti. Ya. Adik-adik yang kakak di sini untuk meminta pertimbangan dan belajar bareng-bareng sharing. Oke ya. Nanti harus undang teman-teman yang paham finance loh. Itu penting banget tuh. Kreatif produser sama kreatif director tolong di note. Penting tuh. Ya, oke. Udah. Thank you Kak. Sama-sama. Yes.